ke kamar mandi aja harus merangkak. Saya tipenya orangnya nggak meminta tolong. Ya. Ya. Shalom teman cerita iman, hari ini kita akan berbincang, berdiskusi, ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang 25 tahun mengalami penyakit polio dan lumpuh, susah berjalan. Pada saat ini kita lihat bagaimana karya Tuhan, keselamatan Tuhan bisa terjadi dalam hidupnya, dan kita akan dengarkan langsung yang akan kita bicarakan ini. Tuhan memberkati kita, selamat menyaksikan. Shalom, saudara-saudara kasih dimanapun berada. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama baptis saya adalah Jody Harman Sitinjak. Sekarang saya berumur 39 tahun. Saya mau menceritakan kisah iman saya di dalam Tuhan Yesus. Saya mengalami penyakit polio di saraf, bukan di tubuh, bukan di fisik, dan saya lebih banyak dibawa berobat ke dukun daripada ke medis. Akhirnya simpang siur, keluarga juga tidak mengerti, memahami bentuk penyakitnya. Akhirnya tekanan demi tekanan mereka lakukan, banyak yang berkata-kata negatif, bahkan memperlakukan seperti kurang diperhatikan lah. Fisik itu tetap sakit, tetapi hanya satu memang perbedaannya, walaupun dia di persendian, pikiran tidak hilang, ya. Hati juga tetap sadar. Jadi saya capek-capeknya di puncak penyakit itu yang namanya pikiran dan hati tetap sadar. Hanya memang dia di fisik. Tetapi tahun 2007 itu mulailah masuk dia ke mental. Sudah mulailah dia, saya minder melihat orang, bahkan melihat bayi yang baru berjalan saja saya minder. Karena apa? Itu mungkin juga, atau boleh dikatakan setelah saya bertobat itu pekerjaan iblis, ya. Akhirnya pendek cerita saya simpulkan, ya, bahwa sebelum bertobat itu hidup saya jauh dari Tuhan, walaupun dekat baca firman, ya. Bahkan terkadang kalau saya menasihati sesama kita seumuran, berkumpul-kumpul pemuda-pemuda, saya pakai firman, tapi saya nggak menghidupinya. Akhirnya hanya sebatas pengetahuan. Itu dia. Jadi artinya saya sakit, lumpuh. Tahun 2007 saya katakan tadi, maaf kata, datang abang saya sudah pergi ke gereja sama kakak saya bersaksi, memohon doa supaya saya dipulangkan supaya selamat di perjalanan, ya kan? Ini nanti titik balik dari cerita iman saya, bagaimana saya dikasihi Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan itu, ya. Akhirnya tahun 2007 kakak saya bersaksi di gereja, memohon dukungan doa supaya, karena memang maaf kata ke kamar mandi aja harus merangkak. Saya tipenya orangnya nggak meminta tolong, ya. Ya. Akhirnya jadi kalau saya mau ke kamar mandi itu susah. Akhirnya kakak sama abang saya itu nggak tahan, ya. Biarlah kalau dia meninggal, biarlah di kampung, kalau nanti dia di sini meninggal susah. Biarlah dia meninggal di kampung. Seperti itulah ucapannya di gereja. Didengarkan tadi hamba Tuhan yang kedua ini, pendeta marganya Marga Berubah. Nah, lalu Seninnya itu mereka datang ke rumah. Mereka datang ke rumah memberi wejengan-wejengan, nasihat-nasihat. Karena memang saya harus akui juga bahwa setelah saya mengenal Tuhan, yaitu namanya karunia, bahwa ibu itu punya karunia nubuat, karunia penglihatan. Jadi selesai kami berdoa di rumah, ibu itu manifestasi kepenuhan roh, ya. Dia bilang setelah berdoa, ya ditutup di dalam doa, akhirnya pendeta ini suaminya sharing. Dibilang, kalian sudah dengar Abang Jody, saya kan nama saya Jody, Abang Jody, ya, Bapak Gabriel, anak abang saya ini, bahwa tadi Roh Kudus sudah menyingkapkan adik kalian ini tidak boleh dibawa pulang ke kampung, ya.
Karena kalau dibawa ke kampung pun dia tidak akan mati, bahkan akan menyusahkan keluarga lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Datang abang saya juga frustrasi menjawab, lalu kemana abang pendeta? Kami datang lagi melihat kondisi seperti ini, siapa yang tahan bisa merawat? Ya, akhirnya pendek cerita kisahnya, pendeta ini bilang sama abang saya, kalau kalian nggak berkeberatan, biar kami yang mengasuh. Biarlah dia di rumah kami, di pastori, di pengempalan kami. Kata abang, itu sesuatu yang mustahil, abang pendeta. Dia ini orangnya keras. Selain dia sakit, dia juga agak sombong katanya kan. Datanglah pendeta ini menjawab, kami hamba Tuhan berpikir bukan seperti pikiranmu, katanya sama saya. Biarlah dia di rumah kami. Tetapi dengan satu syarat, kita langsung ke depo kata pendeta, karena pelayanan kami masih kecil, ya bantu kalianlah sekedar belanjanya. Akhirnya pendeta sepakat. Tahun 2007 tahun 2008 pertengahan saya di rumah pendeta ini di Sibangan namanya, di gereja. Masih di desa, belum ada masuk listrik, jalannya juga masih kampung-kampung lah ya, merah. Cuma bedanya udah bisa masuk roda 2, roda 4 pun, tapi hanya karena kita gereja itu waktu itu di ladang dan masih terbuat dari papan ya. Jadi suasananya agak sunyi ya. Di situ pun boleh saya katakan 8 bulan pertama saya hanya cuma 9 bulan di sana. 8 bulan pertama itu saya nggak mengalami apa-apa. Tapi memang ya ibu pendeta tadi selalu berdoa. Jadi jam 2 kami itu jam terbangnya banyak. Pagi, sore, malam, puasa juga iya. Jadi cerita iman saya yang kedua ini adalah bukan lagi berbicara soal tidak pertobatan. Saya sudah mulai mengerti arti pertobatan. Jadi, tapi saya belum mengerti itu apa itu Tuhan, apa itu Roh Kudus, siapa itu Yesus. Jadi waktu itu setelah mendapatkan selawatan diasuh sama pendeta, dididik secara rohani, apa yang terjadi? Seperti ini, apa yang terjadi? Ya. Maksudnya secara fisik ada perubahan? Kalau secara fisik belum ada tanda-tanda, masih lumpuh, ya, tegangnya masih susah. Jadi itulah kebaikan hamba Tuhan yang mau makan pun terkadang di suatu pendeta. Karena apa? Dulu saya diajar pendeta ini pegang sendok, bisa nanti saya sendok nasi ini nggak sampai ke mulut, lengket di tengah, karena jadi ke arah telinga, karena goyangan gimana ya? Kalau mungkin teman cerita iman pernah lihat ayam mau dipotong itu berlebar-lebar, nggak ada kayak gitu saya. Dibilang kayak penyakit ayam enggak, karena memang waktu langsung otomatis saya jatuh bisa langsung duduk kembali. Cuma gimana ya? Mungkin kalau pada saat zaman itu ada video, mungkin di video kan sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi duduk seperti ini nggak bisa, sangat-sangat langka ya. Jadi bagi saya kalau saya bisa tidur satu hari itu sudah mukjizat pada waktu itu. Nah, jadi perubahan fisik selama saya di sana belum ada. Bahkan sampai saya diberangkatkan ke Medan, kuliah sekolah Alkitab ini, fisik nggak ada berubah. Tetapi hanya yang berubah itu tadi lewat pelayanan itu ya, pelayanan gembala itu, pendeta itu. Ya saya boleh ceritakan saudara-saudara zaman cerita iman ya dalam Tuhan ya. Jadi jam 2 kami itu panjang. Bahkan pendeta itu saya disuruh pernah puasa. Bayangkan dengan kondisi fisik ya 47 hari. Jadi ya 47 hari, tapi memang dia buka sekali aja. Kadang memang jadi dari jam 10 malam sampai jam 4 sore. Nah, saya di situ diajar berdoa. Nah, dan doa-doa yang diajarkan kepada saya bukan doa mengenai kesembuhan kepada saya. Doa kepada bangsa, negara, pemerintah,
ya. Jadi sangat bertolak belakang dengan keinginan saya ya. Tapi di satu sisi saya belajar taat saja, karena pikiran saya kalau di keluarga saya gagal, di sini gagal, mau gimana lagi kan gitu. Pada hakikatnya saya sudah dewasa, sudah mengerti bahwa Tuhanlah akhir dari segalanya. Tangannya juga panjang di sana ya. Bayangkan di situ musim kemarau air nggak ada, air nggak ada, dan kalau untuk mandi itu saya harus jalan 1 kilometer dengan kondisi fisik. Nah, tapi dia bilang kamu harus jalan. Akhirnya saya pakai cara lah, mau merangkak mau berguling lah, mau jatuh lah. Jadi banyak orang masyarakat di situ baru 3 kali pendeta itu. Tapi di satu sisi saya nggak menaruh benci, karena memang orangnya saya juga orang yang tegas kepada diri. Ya. Nah, yang mau saya bagikan adalah ya, untuk kita boleh melihat mujizat, merasakan mujizat, yang pertama sebenarnya iman. Tapi dalam iman itu ada ketaatan. Ya. Ketaatan kepada, katakanlah, hamba Tuhan yang membina kita. Ya. Yang membina kita. Nah, jadi waktu itu puncak stres saya itu muncak lagi karena saya tak melihat ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Hanya di gereja itu kita ibadah doa terus. Tapi kalau ibu pendeta ini kami berdua, dia selalu bernubuat, kamu akan sembuh, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Dalam hatiku secara manusia, karena saya nggak mengerti itu apakah Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dibilang padok madisi, artinya ungkapkan aja lah di situ, yang penting ikutilah, gitu ya. Ya, seperti rupa-rupanya itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Nah, satu hari pendeta ini panggil saya, Joni, ya ada apa Mak? Sini kau dulu. Apa Mak? Kau ini orangnya keras, suka melawan, suka memberontak. Aku terkejut. Ya. Kok begitu Mak? Bilang, kita kan tidak pernah sisi paham apa yang orang akan bilang, saya lakukan, berdoa iya, puasa sucikan sendiri iya juga. Bukan soal itu katanya. Terus apa? Hatimu selalu memberontak. Engkau tidak yakin dengan apa yang selalu diungkapkan oleh ibu gembala pada saat-saat doa. Karena terkadang diungkapkan yang tidak logika menurut saya. Kenapa dia? Ibu pendeta ini mengatakan kau akan jadi seorang hamba Tuhan, kau akan mendapat istri. Tapi saya melihat diri saya. Waktu itu umur berapa itu? Udah dewasa lah, ya aman, ya. Kalau saya lahir 81, ya, ke 2008, kayaknya udah 28 tahun, artinya sudah dewasa, udah mengerti. Tapi karena saya berkaca melihat pakai mata jasmani saya, melihat bahwa tidak ada harapan, sama sekali, karena itu secara manusia. Siapa yang mau terima saya? Nah, waktu itu ya? perempuan mana, gitu kan? Jadi akhirnya bukan dia tapi aku berpikir itu hanya ungkapan penghiburan semata doang. Nah gitu kan? Nah, ya, aku kan seorang pelayan, olehmu nanti ya akan banyak jiwa-jiwa yang selamat. Ini lagi nggak masuk akal pikiran. Sangat tidak masuk akal. Nah, iya, sangat tidak masuk akal Pak. Karena dari dasar mana aku didengar orang pendidikan cuma SD. Nah, latar belakang keluarga yang jauh dari Tuhan, yang konsep pemikirannya masih primitif, dukun dan tradisi adat. Maka sampai sekarang, tapi puji Tuhan, akhirnya Roh Kudus hancurkan itu semua, ya, semua selubung di mata saya. Akhirnya lalu saya sambung lagi dengan tadi sharing kami dengan pendeta mentor saya itu bilang, kalau kau seperti ini terus, lebih baik kau pulang ke rumah kamu. Jangan anak, bilang, karena lebih marah lagi. Sudah ada trauma ya? Ya. Kita rasakan di rumah keluarga itu bukan hanya siksaan fisik, yang paling kejam boleh dikatakan adalah siksaan mental. Jadi kalau saudara itu kasih kita makan, terus dibilang, anggap aja kau anjing yang makan ini. Bahkan abang saya yang pertama pernah katakan, kau ini kan parasit.
Coba saya disamakan dengan perasaan hari saya, bahkan waktu saya jadi hamba Tuhan sudah sekolah kita, saya pertanyakan itu sama pendeta saya di Medan, dosen saya. Apakah saya bisa mengampuni dalam saya? Dia mengatakan saya perasaan. Jadi apa itu perasaan? Pendeta ini perasaan lama, bilang. Perasaan itu kan hidup dari yang disaknya, ngeri. Akhirnya itu membuat saya nggak berani, ya. Ulah kalau jadi saat dibilang boleh sama keluar saya tahu. Akhirnya saya ikuti lagi. Mulai sekarang apa yang dikatakan oleh gembala, mengerti atau tidak mengerti, yakin atau tidak yakin, aminkan saja. Wah, akhirnya ketika kami berdua, ibu selalu berdua. Jadi dia bilang saya bukan anak muda. Jadi lama-lama dia, hai pendeta, hai hamba Tuhan. Akhirnya dengan konsep yang tidak mengerti atau yang tidak mengerti, saya katakan saja amin. Jadilah, amin, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, akhirnya Itu secara terpaksa atau hanya karena berbicara ketaatan tadi, hanya berbicara kepada ketaatan hamba Tuhan. berarti udah jadi perubahan ya, tadi mengeraskan hati tidak mungkin Ya. lalu mengikuti ketaatan Ya, itu. walaupun dari dasar yang tidak enak, bertentangan dengan Pertama itu ya. nah, jadi tidak taat ya. Ya, saya hanya melakukannya karena itu tadi tujuan saya. Kalau di sini saya gagal, kemana lagi? Kalau di dalam rumah Tuhan hamba Tuhan aja saya gagal, kemana lagi? Udah pasti binasa kan? Itu menurut saya dulu. Jadi apapun yang mereka katakan, jadi ibu itu, jadi saya stres karena terus dicegoki seperti itu. Kita mikir, apa betul ada Tuhan itu? Kan? Apa betul ada Tuhan? Kalau dia ada, kenapa masih dibiarkannya itu sakit? Kenapa nggak ada perubahan secara fisik? Oke, akhirnya suatu saat hari Kamis itu tahun 2008 ya, jam 9 pagi saya berdoa, tapi saya berdoa seperti biasa. Kalau pendeta itu ajarkan harus kuat-kuat, harus saya dengar kau berdoa. Tapi pada saat itu saya memulai doa, tidak menyanyi, tidak menyembah, langsung kepada puncak klimaks. Saya lipat tangan di atas tempat tidur kamar, saya berdoa seperti dalam hati. Tapi logika saya tetap sadar. Yang waktu itu saya di rumah sampai gembala. Jadi antara jarak kamar saya dengan kamar mandi itu namanya juga kayu kedengarannya. Rumah paman, kamar mereka baru kamar mandi. Beda. Saya mulai berbicara seperti ada yang menuntut bahwa saya harus berdoa tanpa harus berteriak-teriak mengeluarkan suara. Akhirnya saya berdoa seperti ini. Saya tantang. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau memang mau pakai aku jadi hamba, tunjukkanlah diri. Lalu spontanitas, ya, dia berbicara, dia katakan, aku datang. Siapakah kau Tuhan? Saya bilang, aku adalah aku. Akulah yang kau cari. Terus saya nggak mau kalah, saya cari terus cara itu. Siapa kau? Tapi logika pendengaran saya nggak hilang. Saya dengarin pendengaran macam ini kan. Siapakah kau Tuhan? Akulah yang kau cari. Akulah yang akan menyembuhkan engkau. Langsung manifestasi hampir 1 minggu. Dengan sendirinya itu ya. Otomatis. Sampai menggelepar-gelepar, kata hanya tinggal pakai baju dan celana pendek, karena memang pada waktu itu saya pakai celana pendek ya. Baju karena daerah dulu panas ini. Jadi tapi kesadaran itu tetap. Cuman saya nggak bisa kendalikan emosionalku atau spirit saya itu ya. Nah, jadi wah, akhirnya dia pendeta ini panggil sintua untuk memastikan apakah roh itu dari Tuhan atau dari situ. Jadi orang datang di situ. Datang lagi orang di satu artinya satu RT itu, udah tambah gila dia katanya. Bukan hanya sakit lugu aja katanya, udah berkata-kata. Jadi setiap orang datang ke pastor itu bahasa dulu baru salam. Nah, akhirnya mungkin seperti anak yang baru belajar dunia. Jadi artinya pendeta ini di tempat tangan diurapi, kenanglah jiwa ini Tuhan mengasihi. Waktu dikatakan seperti itu bisa lah reda. Nah, akhirnya diuji lagi sama. Akhirnya
Situ ada situasi kami guru siaran berdua lagi. Ya, itu adalah aku sudah ada di dalam dirinya. Wah, tapi nggak sampai di situ. Ternyata pendeta ini juga punya hikmat, ya, diuji. Ya. Jadi roh tadi diuji ya, gitu. Ya, roh yang langsung diterima. diterima. Ya, akhirnya diuji. Cara mengujinya itu dia mungkin punya hikmat tersendiri ya. Jadi waktu itu saya masih ingat itu ya. Operahat kami rusak ya, gereja. Jadi waktu itu dia antar. Jadi waktu saya ke Penon itu, situ dia mengantarkan ke kota Duri ya. Jadi saya nggak dengar, baru itu ada HP toilet ya. Dia bertelepon. Teleponnya ini begini. Sama tukang servis. Berapa dana yang saya siapkan untuk menebus operahat ini? Lalu seperti ada suara, dengar, suruh nanti pendeta siapkan uang 50.000 aja. Tapi nggak saya pun nggak berani. Tapi waktu pendeta ini selesai bertelepon, katakanlah dengan agak gemetar, "Mama, ada apa Judi?" Jadi semacam ada suara berkata waktu aku dengar tadi bertelepon. Apa? Katanya semua ongkos servis itu cuma sediakan nama aja 50.000, ya kan? Dia diam. Aku pun diam. Diam. Ya. Lalu dia pergi menjemput orang itu, ya, dia balik. Benar, kau sudah dipenuhi. Kenapa? Tadi cuma 50.000. Dan sampai di situ banyak lagi kisah bahkan sampai saya sekolah Alkitab banyak lagi. Nah, tapi perubahan fisik nggak ada, masih Di situ masih mengeluh kan? Tapi memang gini ya, di situ saya lihat perubahan jiwa saya katakan 100 seutuhnya berubah. Yang dulunya saya kalau kambuh, aduh, tolong anak pendeta doakan. Nah, setelah kepenuhan itu, jadi terima kasih Tuhan, walaupun dengan tubuh yang gemetar. Oh haleluya, berikan Tuhan aku kekuatan menikmati rasa sakit ini. Oh haleluya. Bahkan kalau saya tidur waktu gemetar itu, saya katakan begini, memang diajarkan ibu pendeta, kalau kau tegang susah tidur, katakan aja kepada diri, tenanglah, kau sibuk nama, tenanglah kau Judi, Tuhan Yesus masih tenanglah jiwa. Memang terjadi. Saya enggak, yang dulunya kalau saya mau maksa tidur, karena aku suruh beli hati. Nah, tapi setelah itu dipenuhi Roh Kudus, ya, dibimbing, dibina taat, saya bisa mengalami sampai sekarang. Kalau saya capek atau kalau ada beban-beban dalam pelayanan, saya tenang lain berjiwa. Tuhan Yesus mengasihi. Tadi awalnya orang temperamen. Wah, aku dulu Pak, pas saya memotong. Kalau pas saya goncang, jangan kulihat ada yang macam-macam. Maka kata sampah sebiji pun di rumah itu bisa kubilang, kumaki orang. Karena apa? Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, kalau saya nyapu rumah, datang orang memotorkan dari belakang. Wah, selamat memotori, Tuhan memberkati. Begitu kan? Nah, jadi artinya, jadi di situ saya lihat juga perubahan orang kepada saya ada. Yang dulunya mereka panggil nama, jadi aman. Akhirnya kita belajar lah ya. Jadi memang 180 derajat di karakter itu berubah. Kenapa? Yang dulunya saya suka lagu-lagu nyanyi yang sedih-sedih. Ayah aduina bisa lohona. Tapi setelah itu tadi pengalaman pribadi itu semua itu hilang dan semua mantra-mantra pelet yang pernah saya pelajari hilang, ketukar semua dengan ini. Karena udah latar belakang itu, tapi jadi ingatan saya jadi kesini hilang sampai sekarang nol kepada itu ya. Nah, tapi kalau fisik belum ya. Artinya kalau duduk seperti ini sesuatu yang langka pada saat itu. Iya, karena gini banyak ini leher ke atas, mulut ini kayak tulang.
kan dan tangan lagi orang emosi ya. iya tangan ini kadang nggak bisa gini. Ini sesuatu yang itu mujizat ini. Jadi maksudnya teman cerita Iman ini kan perlu tahu nih ya. Tiba-tiba perubahan sampai sekarang ini prosesnya ini gimana? Nah, gini. Di kisah iman saya, cerita iman, saudara cerita iman kami ya, dimanapun berada. Nah, tahun dengan diutusnya saya sekolah pendeta, sekolah batiman, sekolah Alkitab lah ya. Kalau dibilang gelap enggak, kami memang gelap. Jadi memang posisi badan tubuh memang begitu Ya, ya. sampai menikah ya, sampai menikah. Jadi saya itu ya di wisuda tahun 2010. Nah, boleh dikatakan sejak saya dari baru jadi hamba Tuhan ya. Nah, tahun 2008 sampai tahun 2018 itu berapa tahun? 10 ya. Itu saya masih sakit, belum bisa. Ini membuat body limit seperti ini nggak bisa ini. Kemana lah orang seperti robot lah, ya kan? Ke kamar mandi aja harus ditopang-topang sama istri. Ya. Nah, jadi ya itulah yang saya bilang kalau saya ceritakan ini sebenarnya mau terharu juga kan? Baik ya, saudara yang dikasih Tuhan. Karena menurut saya baik kali Tuhan itu ya mengingat saya ini latar belakang orang yang berdosa ya. Bahkan saya pernah menghujat Tuhan ya, karena tapi semua itu setelah saya jadi hamba Tuhan saya sadari itu adalah karena ketidaktahuan saya tentang kasih Tuhan ya. Tapi karena ini saya bersaksi menceritakan awal iman saya itu, bagi saya Tuhan itu dialah segala ya. Seperti firman dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku menyambut engkau. Karena apa? Ya, saudara, ya, saya walaupun dengan kondisi fisik, ya, saya sudah melayani mulai tahun 2010. Pelayanan saya memang nggak langsung besar. Saya hanya di bagian Indonesia Pak di gereja lokal, kadang juga ngajar sekolah minggu. Yang luar biasanya juga sekolah minggu dengan melihat tubuh saya juga terkadang takut ya. Tapi waktu itu karena memang kekuatan Roh Kudus semuanya nggak saya hiraukan ya. Bahkan saya juga belajar mencari pasangan hidup, banyak ketertolakan ya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Tahun 2012 saya sudah menikah juga sama seorang pendeta ya, tapi oleh karena calon mertua itu melihat kondisi fisik saya ya, akhirnya nggak jadi ya. Saya melayani. Nah, di gereja saya sekarang yang sekarang ini yang kita boleh di shooting ini, saya melayani tahun 2012. Saya berdiri ini, mimbar saya pegang dengan kondisi fisik yang gemetaran, jemaat nangis. Itu waktu itu ada ungkapan saya keluar begini, tapi saya katakan itu adalah dorongan Roh Kudus ya. Dengan kondisi seperti ini pun saya yakin Tuhan itu bisa kasih saya jodoh pasangan kita. Akhirnya ada cerita juga, saya menikah tahun 2013, langsung dikaruniai seorang anak. Tapi puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan, Tuhan itu baik dan dia punya cara yang tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya dia langsung menjamah saya dengan pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan, dan prosesnya nggak langsung sembuh memang, tapi di jiwa, di mental ya, di roh itu pertama-tama sembuh seutuhnya 100%, dan mengenai kesembuhan fisiknya itu saya tunggu itu 11 tahun, dan akhirnya 11 tahun sejak saya jadi hamba Tuhan mulai tahun 2010 sampai tahun 2018. Dan tahun 2018 sebelum bulan 12 istri saya melahirkan yang kedua. Di situ saya melihat Tuhan berkarya lewat kuasa doa dan iman ya. Karena memang sudah dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang banyak berdoa bagi saya, memang akan sembuh, dan itu dia janji Tuhan tidak pernah gagal dan ingkar. Apa yang dia katakan pasti dia genapi. Itu yang saya alami, dan saya melihat hari lepas hari saya sehat lah. Saya katakan ini
sudah boleh saya katakan 98% saya sudah sempurna, bisa bebas menggerakkan tubuh, bahkan berjalan, bahkan saya sudah bisa bepergian sendiri kemana-mana, ya, tanpa harus ditemani atau ditopang oleh istri. Biasanya dulu Bisa berdiri, Mang? bisa, Sambil jalan. tapi ya, karena bisa kita dekat, Iya. udah bebas kan, udah bebas, bahkan udah bebas, udah bisa melayani lah. Dulu nggak bisa berdiri, dan sekarang kalau mau berlari udah bisa juga. Oke. Ya. Oke, haleluya. Kan, berputar-putar menara ini sesuatu yang langka, ini bahkan olahraga pun puji Tuhan, lompat bisa, semua bisa, semua karena kasih karunia Tuhan. Memang ada semacam grogi, tapi udah bisa saya kuasai gitu, ya. Contohnya kalau saya dulu nggak bisa lurus seperti ini, nggak bisa, ada juga nggak bisa, pokoknya teman-teman itu harus dirangkul. Sekarang udah bisa lompat-lompat, ya, udah bisa berlari, kan, udah bisa, pokoknya bebas dari keterikatan polio dengan kuasa doa, iman, pujian, penyembahan. Itu obat yang paling dahsyat yang saya rasakan. Jadi Tuhan bukan hanya menyembuhkan jiwa, tetapi Dia menyembuhkan tubuh, karena Dia memang berfirman, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, ya. Hai, terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.